Shalom, selamat pagi semuanya. Alright, saudara, seperti yang tadi saya udah bilang bahwa tahun ini kita memasuki tahun politik di Indonesia dan bahwa kita tahu bahwa kita bisa berada di negara ini karena Tuhan yang menempatkan kita di sini. Amin. Kita kadang-kadang ya Tuhan, saya wish gitu, saya pingin lahir gitu ya di negara mana gitu. Saudara nggak peduli di negara manapun saudara ada, pasti ada problem. Ada negara yang nggak punya problem? Ada pastor di Kutub Utara. Problemnya cuma makan dan kedinginan gitu. No, it still have problems. Kemanapun saudara selama ada di permukaan bumi ini, saudara ditempatkan dimanapun pasti banyak problem, oke? Dan kita tahu di dalam firman dikatakan bahwa Tuhan itu yang mengangkat dan menurunkan pemerintahan. Bukan kita, oh iya, tapi kan saya yang milih. No, Tuhan mengangkat. Coba, Roma 13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bukan oleh wakil rakyat. Bukan oleh rakyat. Oleh Allah. Ini jelas ya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Kenapa Tuhan kok ada yang pemerintahnya kayak Firaun? Ada yang pemerintahannya itu kayak begini. Well, that's for another explanation. Oke? Nanti kita bisa bahas rame-rame di Hangout. Nah, hal seperti itu oke dibahas, kita bahas di Hangout. Oke? Tapi hari ini saya mau highlight bahwa setiap orang percaya di negara ini itu bisa membuat dampak, saudara-saudara. Do you believe it? Saudara percaya atau tidak? Kita memberi dampak itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus di dalam kita yang bisa membawa dampak dampak yang besar. Saya katakan, dampak yang besar bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, saudara, ini mungkin saudara ini merasa skeptis ya. Masa saya ini bisa menjadi berkat? Saya ini sendiri di sini aja mungkin tidak merasakan berkat Tuhan di tengah bangsa ini. Mungkin semuanya ini sama aja. Dari dulu sekarang sampai nanti namanya korupsi nggak pernah ada, namanya habis benar-benar korupsi. Katanya begitu, ya kan? Malapetaka selalu aja ada di mana-mana. Kelaliman dan sebagainya masih ada di mana-mana, masih merajalela. Bagaimana saya bisa merasakan kesejahteraan kalau di bangsa ini aja begini-begini saja. You know, that's why waktu saya perhatikan waktu udara ini panas banget. Ini saya diingatkan kepada satu ayat ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini adalah syarat dan kondisi orang yang diberkati. Ciri-ciri orang yang diberkati. Yaitu adalah pertama dia mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak kepada manusia. Kemudian dikatakan begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air itu melambangkan apa? Firman Tuhan. Oke? Dia itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi dia berpegang pada firman, berpegang pada janji-janjinya Tuhan. Karena firman itu adalah hidup. Amin. Dan dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita mau daunnya tetap hijau. Daun itu berbicara mengenai kesehatan. Mengenai health. Artinya kamu itu akan tetap green. Kalau kamu itu nggak green berarti coklat-coklat, artinya kamu itu kering. Kisut gitu. Keriput. Tahu kisut, keriput gitu. Kayak kesemak gitu. Tahu buah kesemak? Buah kesemak itu kadang-kadang kisut gitu ya. Terus habis itu banyak bedaknya gitu ya, you know. Apa sih? Bukan ya, maksud saya itu daunnya itu tetap hijau. Artinya kesehatan kamu itu always being renewed. Dan kemudian gak khawatir dalam tahun kering. Kamu bisa bilang tahun ini mau kering.
aduh kayaknya ini ekonominya lagi kering nih. Dia nggak khawatir, saudara-saudara. Bukan berarti nggak ada impact, tetapi dia nggak khawatir di tahun yang kering. Dan juga dia tidak berhenti menghasilkan buah. There is always fruit in everything that he does or she does. Saudara-saudara, ini masalahnya adalah terjemahan. Dia ini ditulis di sini tidak mengalami datangnya panas terik. Padahal kita semua mengalami datangnya panas terik, bukan? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. Ini artinya dia nggak takut meskipun panasnya itu terik. Beda yang tadi, dia tidak mengalami panas. Coba lihat di sebelumnya. Tidak mengalami datangnya panas terik. Bedakan dengan ini, nextnya. Will not fear when heat comes. Artinya panas terik itu kena juga. Tapi dia nggak ketakutan. That is a different, big different. Semua daripada kita mengalami panas teriknya di bangsa ini ngalamin lah semuanya. Yet kita nggak akan takut. Why? It's like Tuhan itu kasih special bubble gitu ya. Special bubble-nya itu meskipun kamu mengalami panas terik, tapi kamu tetap diberkati. Kamu tetap bisa melihat berkatnya itu di tengah-tengah panas terik. Beda dengan kondisinya orang yang terkutuk. Saya nggak akan bahas ini. Kalau saya bahas ini nanti pembukaannya aja bisa banyak nanti intronya. Tetapi yang saya mau katakan adalah even if you are in this nation, di negara yang kelihatannya kok tambah parah, tapi saudara-saudara tahu, engkau tidak akan takut pada saat panas terik itu ada mengenai kamu. Sama sekali tidak akan mengalami ketakutan. Apapun, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, engkau tidak akan takut. Engkau nggak akan afraid. Kamu nggak takut, aduh nanti bisnis saya bagaimana? Oh nanti pekerjaan saya bagaimana? Oh ini efeknya kepada keluarga saya bagaimana? Saudara nggak akan takut. Karena saudara tidak akan takut pada saat menghadapi kekeringan. Saudara, daunnya, kesehatanmu akan tetap hijau. Saudara akan tetap sehat. Dan saudara tidak pernah berhenti menghasilkan buah-buah kebenaran. Always menghasilkan buah. Amin. Amin. So, saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang diberkati, yaitu dia mengandalkan Tuhan. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan saudara, saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu mereka juga bawa dampak yang besar bagi orang yang ada di Kanaan. Karena Tuhan yang mereka sembah itu didengar oleh orang Kanaan. Sebelum mereka datang, itu mereka tahu itu bagaimana Tuhannya itu besar. Oke? Mereka ini nggak takut sama orang Israel. Orang Israel itu sama orang yang lain. Orang Israel itu bukannya gede-gede gitu ya. Tinggi besar gitu. Di sini yang tinggi besar itu kayak David gitu, David tinggi besar gitu ya. Tapi orang Davidnya di sini seperti Goliat, gede gitu. Tapi saudara, bangsa Israel itu biasa aja, orangnya biasa-biasa aja. Kalau bangsa Filistin ya ada banyak yang gede-gede gitu. Ini bangsa Israel ini biasa-biasa aja. Yet mereka punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, dan Tuhan ini yang ditakuti oleh orang-orang, oleh bangsa Kanaan. Coba Yosua 2 ayat 9-11 dikatakan demikian. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu, ini Rahab ya, konteksnya Rahab. Rahab itu adalah pelacur yang ada di kota Yeriko waktu itu. Dan waktu itu dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar, tahu nggak apa yang didengar? Bukan orang Israel yang jago. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ini nggak ada something. Orang bisa nggak ngeringin laut? Mau satu orang Indonesia pun laut di Indonesia nggak bakalan pernah kering, biarpun diminumin gitu ya, nggak bakalan pernah kering. Mau diapain juga nggak ada yang namanya bisa mengeringkan laut. But there is one instance di mana Laut Merah itu pernah terbelah. Saudara, kalau ngelihat
Laut Merah, by the way nanti yang pergi ke Israel mungkin saudara akan dikasih bayangan bagaimana besarnya Laut Merah itu. Tetapi kalau saudara ngelihat danau aja, kita bayangin danau. Ada yang bisa ngeringin danau? Gak ada. Mau menguap kayak gimana pun gak pernah kering. Danau itu gak pernah kering. Karena selama dia ada air, dia gak akan pernah kering. Ini saudara bisa bayangkan, laut bisa tahu-tahu orang bisa jalan di tengah-tengahnya. It will never happen in history dimanapun itu berada. Amin. Dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ini kedengeran semuanya. Beritanya ini nyampe kepada mereka. Mengenai Tuhan, bukan mengenai mereka. Bagaimana Tuhan yang membuat mereka itu bisa melakukan banyak hal. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebabnya bukan karena mereka, sebabnya karena Tuhan. It's all because of Him. Kalau saudara melakukan banyak hal saat mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa kita ini kelihatannya sama aja sama orang lain. Gak ada yang namanya kita ini berbeda, ya kan? Kita mah sama aja, gak ada yang mungkin advantage. Mungkin saudara kelihatannya itu biasa-biasa aja. Kualifikasi kita mungkin biasa-biasa aja. Kelihatannya secara kasat mata, di mata orang dunia, gak ada bedanya dengan mereka. Tetapi saat Tuhan bekerja, mereka akan bingung. Kok bisa kamu begini? Kok bisa kamu melakukan hal itu? That is actually the best thing. Karena apa? The glory is not on you, but the glory is on the Lord. Kamu nggak sombong jadinya. Kalau kamu semua yang jago, kamu butuh Tuhan. Orang bilang, ya dia memang bisa begitu karena memang dia jago. Nggak ada Tuhannya di sana sama sekali. Tapi kalau kamunya nggak bisa, ya tahu-tahu bisa terjadi sesuatu. Orang bilang, kamu kok bisa sampai kayak begini ya? Kamu ini kan nggak ada apa-apanya. Kamu ini kan perusahaan yang kecil. Kok bisa kasih dampak sedemikian besarnya? Kok bisa sih? It must be God. Itu pasti karena Tuhan. Amin. Saudara-saudara, salah satu cara bahwa orang itu tahu bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Tahu nggak dengan apa? Salah satunya ya berdoa. Saat kita ini berdoa, kita tahu. Bahkan kita tahu ya, waktu kita berdoa pun, Tuhan juga udah tahu semuanya. Minggu lalu saya sempat ngomong gitu ya. Kok Tuhan itu kan kelihatannya masa sih dia itu nggak tahu? Dia kan udah memberkati kita. Masa sih dia nggak tahu? Nah, tapi mengapa? The question, pertanyaannya. Ngapain kalau kita ini harus tetap berdoa terus menerus kalau Tuhannya itu sendiri dia itu sebenarnya maha tahu. Benar kan? Ada atribut Tuhan kan ya? Tuhan tahu kan? Atribut Tuhan itu dia maha hadir, dia itu maha kuasa, dan dia itu maha tahu. Omnipresence, omnipotent, dan omniscient. Omniscient artinya dia itu tahu semua-muanya. Dari dulu sampai sekarang, sampai in the future, dia juga udah tahu. Kamu mau ngomong apa? Dia juga udah tahu. Kamu berpikir apa? Dia juga udah tahu. Dia yang tidak bisa pengaruhi adalah your will. Dia nggak bisa memengaruhi kehendakmu. Tapi apakah dia tahu apa yang kamu pilih? Apa yang kamu bakalan pilih? Yes. Jelas dia udah tahu. Why? He is all knowing God. Tapi ngapain dong kalau gitu kita berdoa? Ya kan? This is the problem. Orang-orang yang dalam kasih karunia, waktu berdoa nggak usah lah. Kamu berdoa melulu untuk apa? Tuhan tahu juga udah tahu semuanya. Just rest bahwa dia udah tahu semuanya. Yes and no. Oke? Saudara-saudara, nanti saya akan jelaskan. Bisa jadi ya, saudara tahu nggak ya? Kalau orang Kristen biasanya kalau mau berdoa biasanya kenapa? Bisa jadi berdoa karena kita lagi ada butuhnya, betul? Biasa kita berdoa ngapain? Biasa berdoa karena kita kepepet. Pasti karena kepepet, karena khawatir kita berdoa, ya kan? Bisa jadi karena kita desperate, karena kita juga nggak tahu mau gimana. Sometimes kita ini nggak ngerti, bagaimana sih caranya? Kok keadaannya kok tambah parah? Begitu udah parah, kita baru mulai berdoa. Padahal harusnya kita berdoa dari awal kan. Kadang-kadang kita bilang, kalau keadaannya sendiri-sendiri oke-oke mah males lah. Ngapain lah berdoa, boro-boro gitu.
Ya kan? Biasanya kita itu take it for granted. Dan malah kita waktu dikatakan ya, dibilangin orang, tahu nggak doa? Doa itu nafasnya orang Kristen loh. Kalau kamu nggak doa artinya nggak napas. Kalau kamu nggak napas artinya kamu nggak hidup. Waduh, kondem rasanya. Saya nggak gitu. Saya juga doa dalam hati. Saya kan cuma doa di dalam hati. Saya tahu kan, Tuhan kan tahu. Tuhan tahu hati saya. Saya begitu berdoa dalam hati, Tuhan juga udah tahu. Apalagi ada pengajarannya gitu ya. Wah, a groan will reach the throne katanya gitu. Cuman gitu ya, langsung tahu Tuhannya itu apa yang saya mau. Well, itu kondisinya beda saudara. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kan Pastor, Tuhan ini kan sebenarnya sekali aja berdoa cukup dong. Ngapain kita perlu berdoa berkali-kali? Ngapain mesti sebutin berkali-kali? Apalagi gitu. Kita mungkin ada yang bilang, aduh ngapain perlu doa syafaat sih gitu kan udah tahu semuanya. Apalagi bikin grup gitu, grup doa syafaat gitu. Khusus kita harus berdoa syafaat. Itu ngapain? Sekali aja cukup berdoa. Apalagi yang kita mau hadapi. Tuhan udah tahu semua apa yang kita mau hadapi. Kenapa sih dia gak selesain aja? Ngapain sih kita mesti minta? Seolah-olah Tuhan itu mesti diingetin terus gitu loh. Kayak Tuhan itu tukang lupa melulu. Emang Tuhan butuh sekretaris untuk bisa ngingetin kita. Untuk ngingetin dia. Kalau kita butuh sekretaris gitu. Pasti, karena kita orangnya suka lupa. Tuhan mah gak suka lupa. Ngapain dia butuh sekretaris kayak kita? Mesti diingetin terus. Kayak seolah-olah Tuhan itu sulit banget untuk dipersuasi hanya untuk menjawab doa. Have you ever thought about this? Pernah gak saudara mikir demikian? Kalau saudara nanya gitu di Alkitab gitu ya. Sebenarnya saudara akan menemukan banyak hal. Coba kita lihat ya. Di kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 sampai 26. Oke, dikatakan demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara tahu, ini adalah kondisinya orang dari perjanjian baru. Karena kalau orang perjanjian lama, dosanya diingat sama Tuhan. Benar? Sampai begitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, He remembers everything waktu itu. Semua dosa kita diingat. Tapi itu cuma sekali, yaitu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yes, Tuhan mengingat semua dosa kita. Dan setelah itu dia tidak mengingat lagi. Karena dosa-dosamu telah dihakimi. Di atas tubuhnya Tuhan Yesus once and for all. Semenjak saat itu kita udah beres soal dosa. Karena Tuhan gak inget lagi dosamu. Waktu dia ngeliat kamu, yang dia inget apa? Kebenaran. Yang dia inget apa? Tuhan Yesus. Yang dia inget itu anaknya sendiri. Yang dia inget itu adalah apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kamu. Kalau kita bisa jadi orang yang lupa, Tuhan gak mungkin lupa. Yet, lihat ayat ke-26. Baru dibilang gak mengingat dosa. Dia bilang apa? Ingatkanlah aku. Harusnya diingetin itu yang mesti diingat siapa? Kita lah. Kita yang mesti diingatkan. Dia bilang ingatkanlah aku. Ingatkanlah aku. Mari kita berpekara. Kemukakanlah segala sesuatu. Supaya engkau nyata benar. Bahasa Inggrisnya. I am he who blots out your transgression for my own sake. And I will not remember your sins. Then put me in remembrance. Put me in remembrance dengan ingatkanlah aku, kesannya beda. Kalau put me in remembrance artinya biarlah kamu itu mengingat akan aku. Bukan. Ini yang dibilang ingetin gua. Ingetin gua nih, saya pernah ngomong ini. Wow, Tuhan ternyata mau diingetin loh. Tuhan itu suka untuk diingatkan. Have you ever thought bahwa Tuhan itu suka untuk diingetin? Have you ever think about this? Nah, saudara-saudara, dia bilang, put me in remembrance, let us contend together, state your case that you may be acquitted. Di sana maybe bukannya kemungkinan kamu nanti akan benar. Enggak. That you are acquitted. Artinya kamu tuh ingat, dia bilang state your case, buka perkaramu, katakan bahwa kamu itu memang sudah benar. Kamu itu sudah dibenarkan. Ingetin saya bahwa kamu punya perkara ini, case ini udah selesai. You are righteous. Ingetin saya.
Oh, yang mesti diingetin kok Tuhan? Yang mesti diingetin siapa? Saya lah. No, God says, put me in remembrance. Ingetin saya. Wow. Saya juga baru pertama kali ngeliat, ini seolah-olah Tuhan ini amnesia banget. Begitu dibilang, I will remember your sins, I will not remember your sins, langsung ingetin saya. Seolah-olah Tuhan ini benar-benar mau diingatkan bahwa kita ini sudah dibenarkan, sudah dibebaskan. Apakah Tuhan ini seperti kita? Suka kadang-kadang lupa? No. Jawabannya kenapa kok Tuhan suka diingatkan? Tuhan ingin kita, why does God want us to remind Him? Kenapa Tuhan mau kita untuk mengingatkan Dia? Karena Tuhan ingin kita sebagai umatnya untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan, dan oleh karena itu adalah alasannya kenapa? Karena itu adalah kesukaannya, itu adalah kesenangannya, dan itu adalah sukacitanya Tuhan. Jadi Tuhan itu demen ya, diingetin karena Dia itu senang. He is happy. Dia tuh seneng kalau diingetin. Sama waktu worship, when we worship God, itu kita mengekspresikan ya kepada Tuhan siapa dirinya. Kan kita nyanyi, Tuhan Allah kita besar, ya kan? Allah kita maha kasih, Allah kita maha kuasa. Emangnya Tuhan lupa bahwa Dia itu maha kasih? Emangnya Tuhan lupa bahwa Dia itu maha besar? Seolah-olah bahwa Tuhan itu, wah, Tuhan kita ini baru juga dinyanyiin, Dia lupa lagi. No. Dia ini tahu dengan jelas bahwa Dia itu siapa. Dan Dia itu juga tahu. Karena, kenapa kalau saudara perlu menyanyikan? Itu karena saudara perlu komunikasi. Dan komunikasi itu sifatnya ilahi. It's a divine communication loh saudara. It's heart to heart. That's why when you sing, I want to sing. See, you are saying to Him. Saudara gak nyanyi untuk dirimu sendiri saudara. You're singing to the one. Saudara nggak nyanyi untuk perform untuk orang. Yang di depan sini nih nggak nyanyiin bagus gitu untuk saudara. Yes, mereka harus menyanyi dengan baik. Karena kan semua orang punya telinga, betul. Tapi yang di depan sini nggak nyanyiin untuk saudara. Yang di depan sini nyanyiin untuk Tuhan. Dan saudara nggak nyanyiin kepada saya, oh iya, saya mau Pastor Yudi tahu gitu. Bahwa saya juga penyembah loh. Nggak perlu saudara-saudara. You need to let Him know bahwa engkau menyembah Dia. Bahwa engkau itu mengasihi Dia. Saudara nggak perlu kasih tahu saya bahwa saudara itu mengasihi Dia. You need to let Him know. Saudara nggak perlu perantara untuk bisa memberitahukan kepada Tuhan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara kan nggak perlu calo kan untuk nyampe ke Tuhan. Saudara bisa langsung nyampe ke Tuhan. Amin. Ini saya kasih tahu sekali lagi. You don't need any mediator. Saudara nggak perlu perantara. Saudara menyembah Tuhan gak perlu worship team sebenarnya untuk bisa. Worship team ini membantu. Help you lead. Tapi worship team bukannya mediatornya. Gak ada lagi. You communicate directly to Him. When you say, I love you Lord. And I lift my hands to worship you. Oh my soul. Rejoice. It's you singing to Him. Karena apa? Dia demen sekali. Dia itu suka banget dikasih tahu kayak begitu. Itu kayak orang lagi pacaran lagi. Kayak orang lagi courting. Kayak orang lagi dating. Orang lagi dating gitu kan suka ekspres. Bener kan? Dia kasih tahu, saya sayang sama kamu gitu. Atau yang perempuan gitu, oh gak perlu. Ya kan? Ditanyain gitu ya. Do you love me? Gitu. Gue udah bilang, dari pertama kali gue pacaran sama lu kan gue udah sayang. Ngapain gue mesti ngulang-ngulang? Guys, ada yang suka ngomong kayak begitu? Kan kamu tahu saya sayang sama kamu. No, I want you to say it. Ya kan biasanya kayak gitu. Gue kepingin kamu itu ngomong. Kenapa? Enak kan didengar. I love you. Hai sayangku. Oh, my precious gitu. Wah ya kan. Kalau yang cewek digituin pasti suka lah. Nggak mungkin siapa yang di sini ada perempuan nggak suka dipuji. I question your humanity. Kalau ada yang nggak suka dipuji. Perempuan dibilang, kamu tuh cantik loh. Waduh, masih kenceng nih. Waduh, kamu umurnya kayak kamu umur 15 tahun, masih 17 tahun gitu. Dipuji kayak gitu, coba.
Seneng apa enggak? Yes, they love it gitu. Ya ada yang bilang, gombal, tapi juga seneng dalam hatinya. Ngomongnya sih gombal, tapi itu demen. Saudara, ini nih tahu nggak ya? Dia ini suka sekali di-remind siapa dia sesungguhnya. God loves to be reminded who He is. Amin, saudara. See, by the way ya, di atas muka bumi ini, nggak ada namanya seorang pria itu bisa tahu segala-galanya. Even if dikasih tahu gitu, nggak ada. Oke. Mungkin my wife will say differently. Katanya Pastor Yudi ini kayak wikiman. No, I'm not. I don't know any. Saya ini banyak nggak taunya, saudara. Hanya kelihatannya saja mungkin saya banyak taunya. Oh, I know bagaimana. Istri saya kalau nanya masakan gitu, bagaimana sih cara masak ini? Dia nanyanya ke saya. Kadang-kadang, bagaimana sih cara mengerjakan ini? Dia nanya ke saya. Seolah-olah saya tahu semuanya gitu. I don't, okay? She thinks I know, but I don't. Oke? Saudara, by the way ya, ini bayangkan ya kalau seorang laki-laki ini bisa tahu semuanya. Perempuannya gitu ya, mau dating nih gitu, begitu. Kamu mau nggak? Mau pergi nggak gitu? Mau pergi liburan nggak gitu? Begitu mau pergi liburan gitu ya. Oh, saya udah tahu. Kamu itu mau pergi liburan. Belum juga dijawab. Saya udah tahu. Terus habis itu kita mau liburan pergi ke Bandung atau Bogor. Oh, saya tahu kamu udah mau pergi ke Bogor. Perempuannya nggak usah ngomong. You don't need to say. I know. Kamu tuh mau ke Bogor. Iya ya. Saya tadi mau ngomong mau pergi ke Bogor. Habis gitu, saya mau pakai baju apa? Yang pink atau yang biru ya gitu. Oh, I know. Kamu tuh bakalan pakai yang pink. Iya. Tadi saya itu benar. Saya kepikiran mau pakai yang pink ini untuk pergi ini. Kok kamu bisa tahu sih gitu? Habis itu mau pergi gitu ya. Sebelum pergi gitu ya. Pas mau pergi gitu ya. Mau bawa apa ya gitu. Oh, I know. Kamu tuh mau bawa kopi kan? Nah, pergi ke Starbucks kan, mau bawa kopi nih, Americano, yang ukurannya venti. Wah gitu, kok bisa kamu tahu? Saudara, kalau ada cowok kayak begitu ya, ngobrol sama cewek kayak gitu, it will be the most boring guy. Semuanya serba tahu. Jadi nggak ada komunikasi, boring banget. Justru yang nggak tahu itu, meskipun dia tahu, dia belagak kayak dia itu nggak tahu, it will be more exciting. Karena saya pernah gitu mencoba ke istri saya gitu. I know this, I know itu. Ya gila dia udah tahu semuanya gitu. Dia asumsi saya tahu semuanya. Padahal saya juga nggak tahu. I don't know. Saya kadang-kadang kalau dibilangin, kamu kan mestinya tahu. I'm not cenayang. Saya bukan seorang cenayang. I don't know. Gitu loh. See, the thing is, gak ada lagi joy in the communication. Kalau kita udah tahu semuanya, gak ada lagi namanya itu keasikan pada saat berkomunikasi. Amin. In a way, Tuhan itu dia melimit kuasanya. Tahu gak? Dia itu membatasi kuasanya. Dan bilang dalam konteksnya ya, dia supaya apa sih? Supaya dia itu bisa komunikasi dengan kita pakai bahasa kita. Kalau saudara-saudara dikasih tahu semuanya gitu dari awal sampai akhir gitu, apa gunanya? Gak ada serunya lagi. Kayak gitu-gitu aja. Kayak saya udah tahu toh ujungnya. Ngapain saya mesti jalanin? Orang saya udah tahu kok semuanya. Tuhan itu bahkan saya harus katakan, apakah Tuhan bisa dipengaruhi dalam komunikasi kita? Yes, it seems like God can be persuaded. Dia itu seperti bisa di-influence. Why? Coba saudara cek di Abraham. Sodom dan Gomora. Dia bilang, marilah kita turun untuk kita mengetahui keadaan Sodom dan Gomora. Dia kan Tuhan, dia udah tahu orang Sodom dan Gomora ngapain, detail-detailnya dia udah tahu. Ngapain dia bilang, saya mesti turun untuk mengetahui keadaan Sodom dan Gomora. Apakah ada orang yang benar? Dia juga udah tahu bakalan ada orang yang benar di sana. Dia tahu ada Lot. Dia tahu Lot nanti itu pergi dan dia tahu istrinya akan jadi tiang garam. Tapi dia perlu ngomong sama Abraham karena dia suka ngobrol dengan Abraham. Dia nganggap Abraham itu temennya. Coba kalau dia ngomong sama Abraham, gue udah tahu semuanya yang di Sodom dan Gomora. Lu kan pasti bakalan nawar kan, dari 50, 40, 30, 20, lu stop sampai 10. Gak bakalan lu sampai 1. Abraham bete lah, kok Tuhan udah tahu semua, ngapain lu ngobrol sama gue? Lakuin aja sendiri, bener gak? Abraham
Tuhan itu pingin bahkan Abraham itu nawar, persuade Tuhan. Ya udah, kalau 50 nggak ada, 40 deh. Terus dia ngomong, kalau nggak 40, 30 aja. Coba Abraham turun sampai 1 orang. Tuh Sodom dan Gomora selamat tuh. Benar-benar dia itu bisa dipengaruhi, saudara. Why? Dia make himself available untuk bisa dipengaruhi, ngobrol. See, that's how good God is. Dia itu saking demennya, dia itu kepingin banget tuh ngobrol dengan kalian. Dia itu kepingin banget communicate dengan kalian sampai dia harus melimit kuasanya. Nah, seperti gini ya, seperti Tuhan Yesus lahir lah ya. Tuhan Yesus itu lahir itu nggak langsung jadi Superman kan, gitu, bro, gitu. Saya tahu gitu, dari film Superman. Begitu Superman turun ke bumi aja, dia itu masih anak kecil. Nggak langsung tahu-tahu begitu turun ke bumi langsung jadi Superman, udah pakai cape segala macam gitu. Aneh kan? Tuhan Yesus lahir sudah pakai jubah putih, semuanya orang dewasa gitu ya, lahir brojol dari rahimnya Maria. That will be so weird, man. Beneran, ya kan? Tuhan Yesus lahir seperti seorang bayi. Dia bukan orang dewasa. Dia itu lahir itu pada layaknya dan dia itu tumbuh tepat, pas pada umurnya. Pada saat dia kecil, ya dia berlaku seperti anak-anak pada umumnya. Tuhan Yesus nggak start berjalan di atas permukaan air pada saat dia umur 5 tahun. Itu semua orang bakalan bingung. Ya kan? Wah, dia begitu ada lihat bapaknya gitu ya. Begitu ngelihat, wah ini pekerjaan banyak. Terus dia cuma begini-begini doang gitu ya. Habis itu semua kerjaan bapaknya kelar. Langsung jadi kursi, langsung jadi meja. Itu orang akan heran dan bingung. Ini anak apa jadi-jadian? Pasti saudara. Saudara, ya Yesus waktu umur 12 ngapain? Dia sebagai anak muda, dia ada di bait Allah. Dia itu bertanya-tanya sama ahli Taurat, orang Farisi. Padahal dia sendiri yang menciptakan hukum Taurat loh saudara. Dia itu is the creator of the law. Yet the creator of the law, dia membatasi dirinya. Supaya dia bisa, seorang anak umur 12 tahun ngapain? Suka nanya, suka ngobrol. Coba kalau ahli Taurat ngomong gitu ya. Kamu tahu nggak mengenai hal ini? Oh, saya tahu semuanya. Tahu nggak siapa yang menciptakan 10 perintah Allah? Saya loh yang nulis. Saya udah tahu semuanya, apa yang terjadi dengan kamu gitu. Saya udah tahu future-nya seperti ini gitu. Tahu nggak siapa yang ciptain bulan, bintang, dan matahari? Lihat nih. Ada Instagramnya, ada ini, ada buktinya semua. Itu anak yang aneh umur 12 tahun kayak begitu. No, dia ini perfect. Makanya dia bilang he grow in wisdom and stature. Dia ini tumbuh dalam hikmat dan kasih karunia. Bertambah lama bertambah tepat. Kemudian sebagai manusia seolah-olah dia ini perlu disempurnakan. Padahal dia ini udah sempurna. Sebagai manusia dia masih perlu untuk improve. Kenapa? Dia harus melewati penderitaan. Dia harus melewati kesengsaraan. Padahal sebenarnya dia itu gak perlu. Sebagai Tuhan dia gak perlu melewati semua ini. Yet he make himself untuk bisa ngobrol sama kita semua. That is so precious gak sih? Precious banget gak? Yesus itu melimit ketuhanannya supaya kita bisa lepas ngobrol sama dia. Dan Jesus still love to be surprised. Tahu gak Tuhan Yesus tuh suka loh sama anak-anak kecil. Suka banget sama anak-anak kecil. Ini seolah-olah kayak gini loh. Ya anak-anak kecil itu mungkin ngumpet gitu ya. Di mana gitu ya. Ayo main petak umpet gitu. Kan gak mungkin Tuhan Yesus bilang, oh I know where all you are gitu. No, enggak. Dia mau cari-cari kan. Dia mau kayak gitu. Saudara pernah gak ya punya temen ya. Lagi suka bercandaan nih. Lu tahu gak ya ada humor ini nih. Lu tahu gak ada joke nih begitu. Oh I know. That joke. Oh aduh udah tahu nih. Ini punchline-nya begini kan abis ini gitu. Iya bener sih gitu. Gue bilang ya gue baru mau ngejoke nih. Kasih tahu bercandaannya sama orang-orang. Lu udah nebak duluan. Gue paling sebel sama temen kayak begitu. Karena ketahuan semuanya gitu. Tapi Tuhan itu, dia tuh kayaknya, lu kan kadang-kadang gini loh, kita ini mau belaga gak tahu ya. Pasti dia, ini loh joke-nya, punchline-nya, wah kita ikut ketawa, hahaha, padahal kita udah tahu juga.
Bener gak sih? Supaya dia seneng. Supaya dia seneng. That's how God is. Dia itu begitu baiknya sama kita. Dia itu kepingin kita itu ngobrol sama dia. Dia itu ingin kita ini surprise dia. Amin. That's how our God is. God loves the memorial. Tuhan itu suka memori. Suka diingatkan. God loves to be reminded. Tuhan ini sangat suka untuk diingatkan. Sebenarnya kayak, ya saya mesti ngambil contoh ya, istri kita gitu ya. Kita ini sering mesti kasih tahu istri kita kalau dia itu dicintai. Dia itu tahu, dia itu dicintai. Tapi it gives her joy untuk mengetahui bahwa dia itu dikasihi. Amin. Saudara, Tuhan itu menyukai hari-hari raya. Tahu nggak hari raya? Sampai harus bikin 7 hari raya. There are 7 feasts loh. Feast. Feast ini dibilang memorial. It's a memorial. Tuhan itu bukan untuk kasih feast itu bukan hanya untuk mengingatkan orang Israel mengenai apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Tapi juga untuk mengingatkan Tuhan, mengingatkan dia sendiri apa yang dia telah lakukan. Saya katakan sekali lagi, Tuhan bikin perayaan, Tuhan bikin namanya memorial. Memorial, kata memorial dari kata memori. Memento, tahu ya, barang-barang, memorabilia. Artinya apa? Supaya kamu ingat. Itu mengingatkannya bukan untuk mengingatkan orang Israel aja, tapi juga untuk mengingatkan Tuhan. Nah, kalau saudara ingat kisahnya Rahel itu mandul, dia nggak punya anak, ya kan? Waktu itu belum punya anak. Nah, yang satunya si Lea gitu, boom, keluar anak. Pardon the sound effect. Itu maksudnya itu dia saudara, Lea gampang banget gitu. Bentaran brojol. Sebentar dikit punya anak. Dikit-dikit punya anak, sebentar punya anak gitu ya. Ada suatu waktu di mana Tuhan itu dia itu mengingat Rahel, mengingat doanya Rahel. Emangnya Tuhan itu nggak maha tahu? Emangnya dia itu kelupaan? Ngurusin manusia segitu mah gampang banget. Ngingetin Rahel. Ini loh, Kejadian 30:22. Lalu ingatlah akan Allah akan Rahel. Mungkin kita kalau orang yang ngelihat kayak gini, Tuhan kayak begitu amat ya. Kenapa Rahel nggak diinget aja dari pertama? Kan enak dikasih anaknya dari awal. Nggak usah kayak gimana, kan Yakub kan sukanya sama Rahel. Kenapa nggak dikasih aja dari awal? Kenapa harus Lea? Kalau udah kayak gitu, kamu yang bikin senario sendiri. Nggak ada itu kisah namanya kasih karunianya Tuhan untuk Rahel. Nggak ada itu namanya Rahel akhirnya harus melahirkan Yusuf. Yang adalah the Prince of Egypt. Nggak bakalan itu ada kisahnya seperti demikian. Tahu nggak? Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Allah mendengarkan. Dia ingat dan dia dengar. Kalau saudara lihat Kejadian 30 dari ayat 1 sampai 22. Saudara-saudara, gak ada satupun Rahel itu berdoa. Saudara perhatiin aja. Yang ngomong itu apa tahu nggak? Si Rahel itu cuma ngingetin Yakub. Dikatakan nih Kejadian 30 ayat 1 sampai 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkatalah kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak aku akan mati. Itu dia ngomong sama Yakub kan. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Jahat banget nih Yakub. Padahal katanya sayang sama Rahel. Tapi kok gitu amat sih soal anak? Tahu nggak? Yang inget siapa? Tuhan. Tuhan cuma ngomong berikan anak kepada aku. Kalau enggak itu aku akan mati. Tuhan ingat. Tuhan ingat itu doa. Kamu mungkin selama ini mengeluh. Tuhan tuh ingat doa-doamu. Kamu mungkin mengingat, kenapa Tuhan kayak begini-begini aja? Kok gak ada buahnya? God remember. God wants to be reminded. You say to Him, Tuhan ingat aku ya. Ingat aku ya. Is it okay to say, untuk berdoa seperti itu? Yes, it is okay. God loves for you to communicate with Him. Dalam hati mungkin kau berkata, Tuhan juga udah tahu semuanya. No, let's not think about that.
Last thing, sepertinya Tuhan itu kayak orang gitu ya, pingin dikasih tahu terus gitu loh. Amin. Saudara ingat gak kisahnya Bahtera Nuh? Nah, di Bahteranya Nuh itu, pada Bahtera Nuh by the way bercerita mengenai apa? There is the picture of Jesus Christ. Oke? Bahtera Nuh itu, waktu kamu itu ngomongin mengenai Tuhan Yesus, kamu ada di dalam Bahtera Nuh. Waktu kamu ada di dalam Bahtera Nuh, kalau jatuh di dalam Bahtera juga kan? It speaks bahwa kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu tetap jatuhnya di dalam Yesus. You are still safe. Engkau masih dibenarkan. You don't need to worry. Amin. Nah, saudara, Bahtera itu kemudian terdampar. Terdamparnya di gunung Ararat. Ararat itu adanya di Turki. That's why next time kalau kita ada kesempatan kita akan ke Turki, the seven churches gitu ya. Nah, kemudian Bahtera itu terdampar di Ararat. Dan menurut ahli teologi ya, waktu dia terdampar, karena di dalam Alkitab ditulis spesifik waktunya. Harinya kapan, bulannya kapan, itu tertera secara spesifik. Itu coincides somehow, ini dari penelitian ahli teologi ya. Itu somehow itu bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Bahtera terdampar di Ararat itu harinya sama pada saat Yesus bangkit. Nah, Ararat artinya apa? Arar itu artinya curse, kutuk. Ararat artinya kutuknya diputar balikkan. Artinya dalam kebangkitan Yesus, kita semua kutuknya itu diputar balikkan menjadi berkat dan kehidupan. After Jesus rise from the dead, you are no longer under the curse. Gak lagi di bawah kutuk dosa. Kamu itu bebas dari kutuk dosa. Kamu hidup di dalam kebenaran. Kamu itu mengalami kehidupannya Yesus. Saudara, setelah selesai, dia itu berikan apa? Pelangi. Pelangi itu dikasih sebagai tanda. Coba ya, Kejadian 9 ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berapa kali dikatakan aku mengingat perjanjianku? 2 kali. 2 kali artinya apa? Tuhan mau untuk diingatkan akan perjanjiannya. God use the pelangi. Benar, pelangi itu, by the way ya, jangan percaya sama yang di Hollywood gitu ya. Pernah ada film kan? Gitu, yang ada, ada Bahtera gitu ya. Ini kita sama-sama mesti pergi ke Cina. Nanti di Cina itu ada Bahtera yang gede gitu. No, don't believe that. That's Hollywood, oke? Tapi saudara-saudara harus tahu ya, pelangi gitu ya. Itu is not just science. Itu bukan sekedar fisika. Itu bukan sekedar fenomena alam. There is God says to you and to me, I will never be angry again. Amen. Itu pernyataannya bahwa dia gak akan marah lagi. Tetapi pada saat yang bersamaan, pelangi itu mengingatkan dia. Supaya aku ini ingat. Bukan supaya kamu mengingat perjanjianku. Supaya aku mengingat perjanjianku. Tuhan suka diingatkan? Yes, He loves to be reminded. Dia itu sangat suka untuk diingatkan. Tuhan itu memberikan perjanjian kekal. Benar-benar dia itu menjanjikan apa? Artinya I will never be angry with you again. Because my son, anakku, apa yang telah anakku kerjakan di atas kayu salib, kutuk itu telah dihapuskan. I want to remember my son's work. Aku ini mau diingatkan pekerjaan anakku. Tuhan itu paling senang diingatkan akan pekerjaan Yesus. That's why we take Holy Communion. Dia itu suka sekali diingatkan akan pekerjaan Yesus. Amin. Pekerjaan Yesus itu pekerjaan yang telah selesai. Contoh yang lain. Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Oke, dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Dikatakan, now it happened in the process of time that the king of Egypt died, then the children of Israel groan. Mengerang itu groan ya. Mengeluh. Mengerang, mengeluh. Sama. Because of the bondage. And they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. So God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. See, Tuhan itu menjawab doa mereka bukan karena mereka itu baik. Tuhan itu jawab doa mereka bukan karena perbuatan mereka itu perfect. Tuhan itu menjawab doa mereka karena Tuhan ingat perjanjiannya dengan Allah Abraham, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Because He remember the covenant. Saudara-saudara, saudara bisa dijawab doanya bukan karena saudara baik, bukan karena perbuatanmu oke semuanya. Saudara dijawab doanya karena Yesus, perjanjian Tuhan dengan Yesus itu kekal. Kalau engkau ada di dalam Yesus, Dia menjawab semua doamu. Dia mau dan rindu untuk menjawab semua doamu. Sebab itu minta sama Dia, ngobrol sama Dia, ngobrol terus sama Dia. Belum dapat, ngobrol lagi sama Dia, minta sama Dia. Istri saya aja gitu, dia itu pinter sekali dia memberikan kode kepada saya. Setiap kali dia ngomong gitu ya, saya ini kayaknya lagi kepingin dimsum nih, gitu ya, misalnya gitu ya, gitu. Saya masih kadang-kadang itu orangnya gitu lagi ngapain gitu ya, lagi ngeliatin HP segala macam gitu. Saya nggak dengar pertama kali gitu loh. Nanti dia lagi habis itu dia habis mandi gitu. Aduh, lagi kepingin nih dimsum nih, lagi kepingin pergi. Kamu mau pergi nggak gitu? Terserah sih kalau kamu nggak mau pergi atau enggak gitu, terserah kamu sih. Tapi saya I know. Yang sering saya lakukan adalah I ignore. Saya ini suka tidak menghiraukan kadang-kadang. Bukan apa? Saya lagi sibuk sama yang lain, sama yang ini, sama yang itu. Saya ngaku dosa lah. Suka sibuk saya. Jadi saya nggak memperhatikan. Istri saya harus ngomong ketiga kali. Aduh, udah kangen banget. Enak ya nih dimsum di sini dikasih lihat gitu ya. Di restoran ini enak banget. Now I know. Jangan sampai istri saya ngomong yang keempat kali. Oke, before I sleep on the, ya gitulah. Tapi saudara, I know. From the first time dia ngomong, saya ini udah tahu bahwa saya ini mesti bawa dia untuk pergi dimsum. I know. You know when she talks to me all the time itu, saya demen. Saya ini suka, let's go to dimsum. Kode keras kata orang. Itu benar-benar kode keras. Saudara, I'm talking as a husband and wife gini ya, bukan apa sih ya. That is the relationship between God and the church. Pingin ngobrol, Tuhan itu pingin ngobrol. Waktu mereka mengerang, aduh gitu. God heard, erangan itu mengaktifkan sesuatu. It activates something. Dan erangan itu is a prayer. Keluhan. Tuhan menjawab keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. That is the prayer of the Spirit. That itu adalah berdoa di dalam roh. Amin. It's praying in the Spirit. Speaking in tongue. You speak in tongue. Sama dengan kamu tuh minta sama Tuhan. Kamu tuh ngobrol sama Tuhan. Lagi communicate sama Tuhan. Amin. Nih, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dikatakan di situ groanings. Di dalam Septuagint ya. Septuagint itu jadi paralelnya kata groaning di dalam bahasa Hebrew. Ini kan Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi kalau dicari akar katanya dalam bahasa Ibraninya itu sama dengan erangannya orang Israel. Jadi waktu mereka mengeluh, waktu mereka mengerang, nggak terucapkan. When you pray in the Spirit, waktu engkau berdoa di dalam roh, Tuhan mengingat. Tuhan itu mengingat perjanjian. Tuhan mengingat anaknya. Amin. God loves to give you apa yang kamu mau. Just ask Him. Just ask Him again. Belum dapat, ask Him again. Amin. Amin. Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by everlasting ordinance. Kenapa ini ngomongin mengenai apa sih? Ngomongin mengenai Paskah. We come to an end ya. Kita ini udah di ujung sermon ini. Saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan itu suka untuk diberikan. Memorial itu memo, tahu memo. Kalau saudara dapat memorandum atau memo, artinya saudara itu perlu diingatkan lagi. Ini Tuhan yang perlu diingatkan. Dia ini suka memorial. Karena memorial itu atau hari peringatan, itu dibuat untuk mengingat seseorang atau sesuatu senantiasa. Gak pernah berhenti. Kita merayakan bukan untuk mengingatkan kita aja, tetapi juga untuk mengingatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu demen untuk diingatkan. Waktu di malam di mana anak seorang Israel itu ya, anak sulung orang Israel itu waktu malaikat pencabut nyawa itu lewat. Mereka itu diluputkan itu bukan karena mereka berbuat baik. Mereka diluputkan karena mereka melihat apa? Darah. Every time malaikat lihat, mereka ingatnya darah. Darah. Bukan perbuatannya orang Israel, tapi darahnya. Darah anak kambing domba. Bukan karena perbuatan mereka sama sekali. Karena anak domba, bukan karena kebaikan mereka. Cara kita mengingat ya, caranya orang kita, maksudnya cara orang barat lah ya, cara orang Asia mungkin juga sama. Cara kita mengingat itu, kita ini mengingat apa sih cara kita mengingat? Ingat di pikiran kita kan? Mental diingat. Kita mengingat dalam mental, pikiran diingat, habis diingat kemudian dibicarakan. Tahu nggak dalam konteksnya orang Yahudi, arti kata mengingat itu artinya apa, tahu nggak? Mengingat dalam artinya orang Yahudi, itu artinya direkayasa ulang. Harus dilakukan kembali seolah-olah pada saat kejadian 2000 tahun yang lalu. Bayangkan ya. Jadi pada saat namanya kamu harus mengingat. Artinya kamu harus mengingat. Kamu lakukan reenactment. Rekayasa ulang. Tahu nggak rekayasa ulang? Jadi gini ya. Orang kalau melakukan, nah ini orang yang di bidang hukum ngerti benar nih. Gitu. Kalau kamu melakukan suatu perbuatan kejahatan kriminal, ada yang dinamakan rekayasa ulang. Rekayasa ulang, semua yang terlibat dalam tindakan-tindakan itu, pidananya itu, harus pergi ke tempatnya, kemudian dicontohin gitu. Seperti apa mereka melakukan tindakan pidananya, betul? Itu rekayasa ulang. That's how the Jewish, bagaimana orang Yahudi itu ngomong mengingat. Semuanya dilakukan ulang. That's why mereka waktu itu, apa yang mereka lakukan di dalam rumah? Mereka makan kambing dan mereka makan sayur pahit. Itu yang mereka lakukan setiap tahun untuk mengingat. Sampai sekarang mereka melakukan yang namanya Passover. Mereka melakukan hal yang sama 2000 tahun yang lalu. Kamu makan kambing, kemudian kamu minum. Kamu duduk di rumah di dalam. Terus kemudian kamu bercerita sama anak-anak kamu. Jadi anak-anak kamu gak bakal lupa. Itu diingetin, diulang terus. They do it. Mereka gak sekedar, oh iya kita cuma nginget doang lah. Kita merayakan hari lah. Tapi kita pas hari raya, orang Israel pada sepedaan keluar semua. Enggak. They don't do that. Mereka benar-benar duduk di rumah. Dan semuanya harus ikut melakukan rekayasa ulang sama seperti orang Israel yang lakukan beribu-ribu tahun yang lalu. That's how wonderful it is. Now, bagaimana dengan perjanjian baru? Kita sama-sama, kita merekayasa ulang sebenarnya. Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. To memorize. Saudara-saudara lihat bahasa Inggrisnya ya. Take it, this is my body, which is broken for you. Zaman dulu orang Israel makannya apa? Kambing domba. That's the shadow. Itu bayangannya. Mereka gak punya the substance. Gak punya wujudnya. Sekarang ini kita
yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita menerima wujudnya. Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang ya, peringatan akan Yesus itu untuk siapa? Pertama, pasti untuk kamu juga. Kamu pasti diingatkan. It's no brainer. Tetapi untuk siapa juga, tahu nggak? Untuk mengingatkan Tuhan. It's to remind him about his son's perfect work. Untuk mengingatkan Tuhan loh. Kamu itu bisa ngingetin Tuhan. I tell you, new covenant believers, you can remind God. You know what God loves to be reminded the most? The son's finished work. Waktu kamu ngangkat, kamu bilang, Tuhan, this is Jesus' body for me. You talk to him. Ngobrol sama dia. Kamu mengingatkan diri kamu sendiri. This is his body for me. Yet you also remind. Makanya saya makan nggak begini kan. Kita bilang, mari kita angkat tubuh ini. Kita mau angkat tubuh ini. Why? It's also to show him that you love. Kamu itu appreciate pekerjaan anaknya yang telah selesai di atas kayu salib. Kamu appreciate bahwa segala sakit penyakitmu sudah ditimpakan dalam tubuh ini. Saudara, ada dua ekstrim ya. Ada dua ekstrim. Yang satu, percaya bahwa waktu kamu makan, ini sebelum kamu makan berubah menjadi benar-benar tubuhnya Tuhan Yesus. Itu namanya transubstansiasi. Artinya berubah wujud. Tetapi ada satu lagi ekstrim yang bilang, enggak, ini just simbol. Ini cuma simbol doang, enggak ada apa-apanya. Cuma sekedar roti. Where do I stand? Di mana GBC ini percayanya, I believe in the middle. Yes, ini adalah simbol juga. Tapi pada saat bersamaan, waktu kamu makan, pada saat masuk ke dalam tubuhmu, it becomes the body of Jesus. It's both. Bukan cuma sekedar lambang tok ini saudara. This is the body. Ini adalah tubuhnya. Dan ini adalah darahnya. Dikatakan juga demikian ya. Ayat yang berikutnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan aku. Remember. God loves to be remembered. He loves to be reminded. Dikatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan, you proclaim, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu melakukan rekayasa ulang. You reenact the death of Jesus Christ on the cross. You reenact, kamu merekayasa ulang. That's why kita angkat ini. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tubuhnya. Kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuhmu, pekerjaanmu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Segala sakit penyakit ini, Engkau bayar semuanya. Komplit, gak ada satupun yang dilewatkan. Apapun penyakitku, apapun yang punya nama penyakit itu, setiap penyakit itu sudah ditimpakan dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Dan hari ini aku mengingatkan pekerjaan yang begitu luar biasa di dalam hadapanmu dan untuk diriku. Thank you Jesus for the body. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Darah yang luar biasa. Darah yang mengandung janji. Janji yang kekal. Darah ini bukan sembarang darah. Ini bukan darah kambing dan domba. Ini adalah darah Kristus. Darah yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Di dalamnya tidak ada dosa. Ini adalah kehidupan dari Yesus sendiri. Yang saat ini aku ambil. Dan aku diampuni setiap dosa dan pelanggaranku. Tidak ada satu titik pun dosa yang terlewatkan. Oleh karena darah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima
darah perjanjian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.